Aku menyuruh seseorang mencari nomor kamarnya. Jangan khawatir, Mai. Pak Bo, mereka ada di lantai atas. Aku di sini. Mana kunci kamarnya? Pak. Ngomong-ngomong, Yo Jianan ini, dia benar-benar bajingan. Sehari sebelum pernikahannya, saat gladi resik, dia malah menyelinap ke hotel dengan perempuan jalang. Ada urusan mendesak. Permisi, sudah ketemu? Kinji, nona dari keluarga Qin. Boyi, Taipan bisnis. Miller, jangan berlama-lama. Nomor kamar 8106. 8106. Baiklah, akan kubunuh dia. Kebetulan sekali. Pak Bo, kami juga di 8106. Menangkap penipu di malam sebelum pernikahan. Ganteng banget, tapi tetap saja selingkuh. Menarik. Pak, karena kita sama-sama dikhianati. Tertarik untuk bergabung? Untuk menangkap penipu? Tentu. Jadi, kunci 8106. Butuh? Terima kasih. Obat. Pak Bo, gadis ini punya aura yang kuat, bahkan saat menangkap penipu. Chen Jun, asisten Boyi, sepertinya dia tidak butuh bantuan kita. Jadi dia tunanganku. Yo Jianan, tunangan Kinji. Apa? Nggak tahan kesepian? Datang padaku untuk bersenang-senang? Yo, kau bilang kau akan menghabiskan malam denganku. Brengsek. Yo Jianan, kau tahu hari apa besok? Tahu. Besok hari pernikahan kita. Apa? Kau jangan berharap aku menjaga diriku untukmu, kan? Dai Yeye, tunangan Boyi. Yo, ini Nyonya Yo, wanita yang akan kau nikahi besok. Nyonya Yo apaan? Dia cuma pewaris yang jatuh miskin. Apa? Semalam kau tak membiarkanku tidur. Sekarang kau sadar? Berani-beraninya kau memukulku? Pergi. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Biar ku bilang, aku menginginkanmu. Adalah berkahmu. Jangan keterlaluan. Yo Jianan, menjauhlah dariku. Keluar. Jangan sentuh aku. Kau sendiri yang datang padaku. Hari ini akan menjadi malam pernikahan kita. Keluar. Jianan, jangan sakiti dia. Pergi. Pergi. Ini, pakailah. Boyi, bukankah ini tunanganku yang berumur pendek? Apa? Kau juga sedang mencari kesenangan? Kau... Qin 11. Di malam sebelum pernikahan. Tak tahan kesepian. Kau pergi mencari gigolo. Kedok baik apa yang kau pasang di depanku? Munafik sekali. Sok suci. Jianan, sayang, jangan marah pada mereka. Kalau kau sakit karenanya, tidak sepadan. Sayangku sangat pengertian. Qin 11. Sekarang, lepaskan bajumu dan biarkan aku memilikimu. Pernikahan besok. Mungkin masih akan kupertimbangkan. Kalau tidak, pernikahan ini kita batalkan saja. Qin 11. Tuan Muda Yo memberimu kesempatan bagus. Jangan sampai kau tidak menghargainya. Kakekmu masih menunggu kau untuk menyelamatkan hidupnya. Apa hakmu untuk menyebut kakekku? Qin 11. Apa kau tidak takut kakekmu akan sangat marah sampai meninggal?
Berani kau memukulku? Mau kupukul. Kenapa? Perlu pilih hari baik ya, Jianan, sayangku. Qin 11. Jangan gila. Aku? Gila? Kau? Dengan marga Yo Mu itu. Coba sentuh dia, coba saja. Boyi, aku bantu kau bersin jalang ini. Kau bersin bajingan itu untukku. Beres. Lepaskan aku. Qin 11. Kau gila. Lepaskan. Jianan, tolong. Berani kau memukulku? Mau kupukul. Kenapa? Kau punya masalah dengan itu? Lepaskan aku. Astaga, pasangan si Iobo. Galak juga. Lepaskan aku. Qin 11. Pernikahan besok. Kau mau tetap lanjut, kan? Yo, Jianan. Kau anggap aku tempat pembuangan sampah, ya, dalam keadaanmu ini. Kau masih harap aku terima kau kembali? Qin 11. Pernikahan besok pasti lanjut. Hanya saja pengantin prianya, bukan kau. Qin 11. Kau berani ganti aku? Keluarga Qin pun tak berani. Tuan Bo, sesama senasib. Bantu aku. Katakan padaku, Hotel Huangting. Aku butuh pengantin pria untuk pernikahanku besok. Bagaimana kalau kita menikah bersama? Apa? Tuan Bo. Kau besok akan datang? Alasan? Apa? Alasanmu mau jadi istriku? Tunanganmu selingkuh. Tunanganku selingkuh. Kurasa kita harus pertimbangkan ini. Saling menguntungkan. Dan aku juga berbakti dan patuh. Bisa dibawa ke depan umum. Jago masak dan semacamnya. Nikahi aku. Kau tak akan rugi. Menguasai ruang tamu. Menguasai dapur. Kau yakin? Setidaknya selama pernikahan pura-pura ini, aku takkan menduakanmu. Ada apa ini? Besok, mungkin kau akan membutuhkannya. Acara besok itu di Hotel Crown. Kau harus datang. Tuan Bo, apa kau benar-benar akan menikahi Nona Qin? Ada masalah? Nona Qin mengaku berbakti dan patuh. Bagaimana menurutmu? Qin 11, kamu gila. Aku ingin lihat bagaimana dia berbakti dan patuh. Dia berani memuji dirinya sendiri. Dan kau berani percaya padanya? Chen Jun, pesan cincin sekarang. Baik. Hah? Kenapa Tuan Muda Yo belum datang? Tidakkah kau pikir aneh pengantin pria masih belum datang jam segini? Apa keluarga Yo berubah pikiran? Tuan Muda Yo datang. Jianan, akhirnya kau datang. Semua orang, Chen Zende, ayah Qin Ji, sudah menunggu kau, pengantin pria. Mulai sekarang, kita akan jadi keluarga. Hao Yeyan, ibu tiri Qin Ji. Keluarga? Keluarga dengan siapa? Aku datang untuk membatalkan pernikahan. Astaga, keluarga Yo benar-benar mundur. Sudah kubilang, suasananya tidak enak hari ini. Keluarga Qin benar-benar dipermalukan. Yo, Jianan, tak hanya kau selingkuh sebelum pernikahan, kau juga mempermalukanku di depan umum. Membatalkan pernikahan? Tuan Muda Yo, ada apa? Ngapain tiba-tiba? Lihat apa yang dia lakukan. Lihat kelakuannya semalam. Kamu ngapain? Qin 11, ini ulahmu. Tuan Muda Yo, tenang dulu. Kita akan suruh Qin 11 minta maaf sekarang juga. Minta maaf? Gimana caranya? Terserah Tuan Muda Yo. Kak, Mama Papa benar. Cepat minta maaf sama Tuan Muda Yo. Mengingat sifat Tuan Muda Yo yang santun. Qin Si, putri kedua keluarga Qin. Aku rasa dia nggak akan mempermasalahkannya. Aku mau dia berlutut di depanku.
Apa yang dilakukan putri sulung keluarga Qin? Lihat betapa parah dia menghajar tuan muda keluarga Yo. Ditinggal di altar. Putri sulung keluarga Qin sekarang jadi bahan gosip nomor 1 di kota Linhai. Mesin uang keluarga Qin mau terbang. Qin 11, bukannya kamu mau tukar pengantin? Gak sombong lagi? Aku bakal bikin kamu berlutut dan mohon ampun di depan semua orang. Kalian semua menindas Sixi. Mail, jelas salah Yo Jianan. Mail, gak apa-apa. Kenapa aku harus minta maaf? Kak, ngaku salah aja. Kalau ini sampai tersebar, gimana muka keluarga Qin kita? Mau ditaruh di mana? Kamu peduli banget sama keluarga Qin. Kenapa nggak kamu aja yang nikah sama dia? Omong kosong. Kamu ngomong apa sih? Ngomong apa? Udah lupa? Aku baru keluar dari rumah sakit jiwa. Dan meskipun keluarga Yo nggak membatalkan pertunangan hari ini, aku, Qin 11, nggak akan pernah mau nikah sama Yo Jianan. Apa putri sulung keluarga Qin gila? Bahkan tuan muda keluarga Yo aja nggak dia anggap. Qin 11. Di matamu cuma ada Qin Si. Terima kasih semua sudah datang ke pesta pernikahanku hari ini. Tapi aku minta maaf. Seperti yang kalian lihat, aku hari ini memutuskan pertunanganku dengan tuan muda keluarga Yo. Besok di Hotel Crown, kalian harus datang. Jam 11. Sepertinya dia nggak akan datang. Kalau begitu, pesta pernikahan ini kita akhiri saja. Tunggu dulu. Bukankah itu taipan bisnis yang baru kembali? Boyi? Apa? Beneran dia? Hartanya miliaran. Presiden misterius Wanting. 5 tahun lalu, Boyi mengambil alih kendali Wanting. Hanya dalam beberapa tahun, jejak perusahaan Wanting telah merasuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Posisinya sebagai raksasa bisnis tak tergoyahkan. Pesta hari ini, orang macam apa yang bisa membuat taipan bisnis ini hadir di sini? Boyi. Ku kasih kartu as, tapi kamu nggak tahu cara pakainya. Beri aku flash disknya. Chen Jun. Ya, Tuan Bo. Itu Tuan Muda Yo, ya? Tuan Muda Yo selingkuh sebelum nikah. Dia masih berani mutusin pertunangan? Gak tahu malu. Qin 11. Kamu berani mempermalukanku di depan umum? Cuma orang buta yang nganggep 11-11 kita arogan dan sok berkuasa. 11-11 kita istri idaman. Banyak yang mau nikahin dia. Boyi. Terima kasih. Hari besar Nona Qin hari ini. Sayang sekali, di hari pernikahan ini, nggak ada pengantin pria. Astaga, ada apa ini? Anak taipan itu kembali melamar Qin 11. Katanya Nona Qin pandai dan lemah lembut. Jadi, kenapa tidak menjadi pengantinku? Istri dan ibu rumah tangga idaman macam apa ini? Lemah lembut dan berbudi luhur? Bagaimana aku bisa terus berpura-pura begini? Baiklah. Pesta pernikahan hari ini, semuanya, silakan lanjutkan. Qin 11, kamu benar-benar berani kabur dengan lelaki liar ini? Tunggu saja, lihat bagaimana aku akan menghancurkanmu. Suamiku, Tuan Bo.
Pengantinku, Nona Qin. Terima kasih. Aku sungguh tak menyangka kau secara khusus mencari properti surrealistis ini. Properti dan figuran yang kau temukan berakting dengan sangat baik di pernikahan itu. Raut wajah kalah Yao Jianan sangat memuaskan. Figuran, benar. Cuma beberapa orang itu membual tentangmu sebagai CEO triliunan dolar itu. Dia berakting dengan sangat baik. Pernahkah kau berpikir mungkin itu adalah metode akting? Oh iya, aku bahkan secara khusus menyiapkan ini untuk kita. Satu untuk masing-masing. Akta nikah kita. Dari mana ini? Aku menghabiskan 100 yuan tadi malam dan meminta seseorang membuatnya semalaman. Bukankah ini cukup asli? Yang palsu semahal ini? Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat yang lebih murah. Oh tidak. Bagaimana aku bisa mendapatkan akta nikah dengan pria ini? Aku belum puas bersenang-senang. 4 koin 5. Ingat untuk mentransfernya kepadaku. Tambahkan aku di WeChat. Pindai aku. Oh iya, aku mengirimmu salinan perjanjian pranikah. Lihatlah, perjanjian pranikah ini utamanya untuk kita, untuk bekerja sama satu sama lain dan berperan sebagai pasangan satu sama lain. Masa pernikahannya 1 tahun. Tentu saja, kesehatanmu tidak terlalu baik. Jika menyangkut warisan atau semacamnya, jangan khawatir, ketika saatnya tiba, aku sama sekali tidak akan memanfaatkanmu. Apa yang kau lakukan? Kita baru saja mendapatkan akta nikah kita. Kita masih di kantor urusan sipil. Dan kau mengutukku. Tak akan pernah bisa jadi janda. Karena aku tak akan pernah bisa jadi jandamu. Di jalan utama, pria ini benar-benar memanfaatkan aku. Omong kosong sekali. Boyi, kita akan otomatis bercerai setelah 1 tahun. 1 tahun. Visi Nona Qin. Tidak bisakah sedikit lebih jangka panjang? Apa maksudmu? Kerja sama jangka panjang. Nona Qin yang lemah lembut dan berbudi luhur. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Nona Qin. Bro, ada operasi malam ini di Night Banquet KTV. Aku baru kembali dari luar negeri. Tempat yang sama. Sampai jumpa di sana, saudara-saudara. Aku segera ke sana. Kau ada urusan. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Katakan padaku, malam ini, bagaimana rencanamu agar aku bekerja sama denganmu? Han Qianyao, rekan Qinji, pakai ini, dan menarilah di ruang pribadi. Orang yang kita incar malam ini, ada di kamar 2303. Nona Qin menari dengan baik. Cukup memesona juga. Omong kosong. Bayar aku lebih banyak. Nona Qin meminta kenaikan gaji di tengah operasi. Kau tak bisa sekejam ini. Menari seperti ini. Harganya berbeda. Baiklah, aku akan melaporkannya kepada atasku. Orang-orang mesum ini bahkan lebih suka bermain daripada aku. Suyo, saudara laki-laki Boyi, menyuruh seorang gadis menari dengan begitu provokatif. Bos, rombongan 2 sudah datang. Aku punya yang cakep-cakep nih. Keren banget. Aku jemput ya.
Gerah nggak sih nari pakai baju sebanyak ini? Biar aku bantu buka. Apa yang kau lakukan? Galak juga. Cocok seleraku. Berapa harganya? Berapa untuk tidur denganmu? Sentuh kakekmu. Ceker babi. Jalang sialan. Tangkap dia. Kejar jalang itu. Han Qianyao, turun dan selamatkan aku. Cepat. Astaga. Boyi, Qin 11. Bukan bosnya. Kau kenal penari ini? Qin 11, kau terluka. Qin 11, kau di mana? Qin 11, masih mau kejar aku? Bajingan. Kehidupan selanjutnya. Kenapa aku sial banget? Selalu bertemu bajingan. Kemana larinya jalang itu? Lihat di gang. Menjijikkan. Lepaskan aku. Cabul. Lepaskan. Diam kalau tidak mau mati. Itu suara Boyi. Suamiku kontrak. Bu. Oh, pasangan mesra. Ayo, kita pergi. Boyi, ayo pergi. Terima kasih. Pakai baju begini buat dugem di KTV? Inikah yang kau sebut lembut dan berbudi luhur? Kurasa aku perlu ulang pertimbangan kerja sama kita. Dia ingin memutuskan pertunangan. Aduh, kakiku sakit sekali. Kok berdarah? Suamiku, kakiku sakit. Gimana dong? Boyi, pernah ada yang bilang, kalau kau tampan, sekarang kau tahu. Bisakah kau sedikit rendah hati? Aku baik-baik saja. Aku bisa sendiri. Kenapa mulutmu tidak sekeras tadi? Aduh, pelan-pelan. Pelan-pelan. Apa yang terjadi di KTV tadi? Apa yang terjadi? KTV apa? Kau salah orang. Yang menabrakku di KTV. Itu anjing. Itu anjing. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Sakit, sakit. Pelan-pelan. Kau mau bicara atau tidak? Boyi, lepaskan dulu. Sakit. Pergi ke KTV dengan pria lain. Boyi, kau sangat marah. Jangan-jangan kau cemburu pada Han Qianyao?
Qin 11, punya malu sedikit. Jangan kegeeran. Pria ini tidak tahan digoda. Jangan merintih kesakitan. Di bawah seorang pria. Boyi, kau sakit. Ini hanya pernikahan pura-pura. Mungkinkah aku jatuh cinta padanya? Dokter, dokter, bagaimana keadaan kakekku? Anda harus membayar biaya pengobatan dulu. Ini sangat darurat. Kakekku sudah dibawa ke ruang gawat darurat. Transfer biaya pengobatannya ke saya. Kakek terbaring di rumah sakit selama bertahun-tahun. Sangat menderita. Jika beliau benar-benar pergi, itu akan menjadi pembebasan baginya. Aku sudah membuat pengaturan dengan rumah sakit. Jika kakek meninggal, seseorang akan datang untuk mengurusnya. Qin Zhengde, untuk memperebutkan harta warisan kakekku. Apa kau tidak punya hati nurani lagi? Halo? Han Qianyao. Kau, bisakah kau tolong lunasi dulu tagihan KTV-ku? Kau di rumah sakit, kakekmu kambuh lagi. Oh, akan ku transfer sekarang. Terima kasih, terima kasih. Aku sudah transfer 100.000. Biaya informanmu 30.000. 70.000 sisanya adalah yang berhasil kukumpulkan untukmu. Qin 11, jangan khawatir. Aku akan coba pikirkan cara lain. Dokter, saya sudah dapat uangnya. Untuk situasi kakekmu, kau harus siap. Tidak. Dokter, kumohon, selamatkan dia. Anda harus menyelamatkannya. Dokter, baiklah, dengarkan aku. Kakekmu sudah menderita tumor ganas yang parah, disertai Alzheimer, dan sekarang serangan jantung mendadak. Jadi, nyawanya dalam bahaya. Dokter, pasti ada cara lain. Tolong, pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Kumohon. Dokter, tolong pertimbangkan kembali. Aku ingat, ada spesialis yang cukup bagus. Kau bisa coba menghubunginya. Tapi dia, katakan padaku, spesialis yang mana? Aku akan cari jalan. Marganya Yo, dia punya hubungan baik dengan Tuan Yo. Aku tahu kau tunangan Tuan Yo. Keluarga Yo? Iya. Yo Jianan. Tuan muda Yo, ada Nona Qin di luar bilang dia ingin bertemu denganmu. Qin 11? Ngapain dia di sini? Kita lihat saja nanti saat dia masuk. Nona Qin, Tuan muda Yo, tunanganmu ada di sini. Tunangan apa? Dia cuma perempuan murahan yang menikah dengan orang tak berguna. Yo Jianan, ku dengar keluarga Yo punya spesialis perawatan kritis. Bisakah kau membantuku menghubunginya? Nah, ku katakan, apa yang membawa Nona Qin kemari hari ini? Jadi, kau butuh sesuatu dariku. Apa? Kakekmu sekarat? Nona Qin, dengan segala kesombonganmu, tak kusangka, tak ada sedikit pun permohonan. Kau mendengarku, Qin 11, kau tunjukkan sedikit kerendahan hati. Lalu, Tuan muda Yo, ketulusan macam apa yang kau inginkan? Habiskan semuanya. Akan kupikirkan. The film was translated and narrated by M Media. Qin 11. Lihat siapa yang datang merangkak. Kau pikir dengan menjerat tunanganku yang berumur pendek, berarti kau sudah dapat durian runtuh? Ayo,
Biar semua orang tahu betapa putus asanya Qin 11. Ayo, mari kita mainkan sesuatu yang lebih seru. Heh, Tuan Muda Yo main keras. Qin 11, tunjukkan padaku bagaimana caramu memohon. Apa yang kau inginkan? Apa? Takut minum? Kau pikir aku meracuninya? Benar. Kakekmu sudah tua. Dia sudah hampir mati. Kurasa Tuan Muda Yo tidak mau ada kematian di hati nuraninya. Anggur ini akan kuminum. Bos, kau kenal wanita di video ini? Apa kau mengenalnya? Biar semua orang tahu betapa malunya Qin 11. Chen Jun, siapkan mobilnya. Baik. Qin 11. Di pernikahan, kau kabur dengan orang tak berguna dan mempermalukanku di depan umum. Sekarang kau di tanganku. Aku akan menghancurkanmu. Lepaskan aku. Tidak. Paksa aku meminumnya. Bukankah kakekmu yang kau inginkan? Hari ini, aku akan bermurah hati. Aku akan memberimu kesempatan ini. Qin 11. Tuan Bo, Nona Qin pingsan. Qin 11. Qin 11. Ruang operasi. Baiklah. Tuan Bo, kami sudah menemukannya. Kakek Nona Qin sakit kritis. Mencari Yao Jianan adalah untuk meminta Yao Jianan menemukan dokter spesialis untuk mengoperasi Tuan Qin. Yao Jianan, aku ingin kakinya. Baik, Tuan Bo. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Tuan Qin? Kurasa kondisinya kurang baik. Chen Jun, aku punya tugas untukmu. Baik. Boyi, kenapa aku di sini? Bukankah aku sedang di KTV? Qin 11, lihat siapa yang datang merangkak. Mari kita lihat bagaimana kau memohon. Kakekku, mereka menemukan dokter spesialisnya. Jangan khawatir. Terima kasih. Qin 11, apa kau pikir aku buta? Atau kau pikir aku tidak berguna? Ketika terjadi sesuatu, lebih suka memohon pada bajingan Yao Jianan itu daripada meneleponku dan bertanya. Boyi, Qin 11, kau sungguh keterlaluan. Boyi, kau sebenarnya tidak marah, kan? Lepaskan. Boyi. Perutku sakit. Ai. Perutku benar-benar sakit. Kenapa cemberut? Aduh. Sakit. Aduh. Itu malah lebih sakit. Itu benar-benar sakit. Qin 11. Kau pembohong. Dokter, bagaimana keadaan kakek saya? Untungnya, Tuan Bo menemukan seorang spesialis. Mereka mengambil alih kasus tepat waktu. Operasi kakekmu berhasil. Saat ini dia berada di ICU untuk observasi. Sebentar, Nona Qin, Anda bisa masuk dan melihatnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. The film was translated and narrated by M Media. Boyi, terima kasih banyak. Bisakah kau membantuku sedikit lagi? Masuk dan bantu aku berakting. Terima kasih. Kakek.
Sixi, kau menyelamatkan nyawa kakek lagi. Kakek tahu tentang operasi itu. Kakek tahu segalanya. Kau sudah bekerja keras. Sayang, tidak sulit kok, Kek. Operasi ini berhasil. Berkat dia. Boyi, apakah kau orang yang dipilih anak gadis kami untuk menjadi pendampingnya? Kakek, ini suamiku. Aku membawanya ke sini hari ini untuk bertemu denganmu. Kakek, bagus. Silakan duduk. Duduklah. Jadi, bagaimana perasaanmu sekarang? Kek, jauh lebih baik, kan? Jauh lebih baik. Kau ingin makan apa nanti? Akan kubelikan untukmu. Bagus. Qin 11. Terima kasih. Sixi, pergilah ke kantor rumah sakit dan lihat hasil tesku. Oh, baiklah. Ini, makanlah sedikit. Boyi, kau dan Sixi tidak benar-benar menikah, kan? Letakkan. Kau dan Sixi tidak peduli seberapa baik kalian berakting, selalu ada celah. Kakek, kau sudah menjadi pebisnis yang cerdik selama bertahun-tahun. Trik kecil kami tidak bisa membodohi mata tajammu. Kakek, dokter bilang kau baik-baik saja dan bisa hidup sampai lebih dari 100 tahun. Apa gunanya hidup selama itu? Ingin segera bertemu kembali dengan nenek dan ibumu. Aku ingin segera bergabung dengan mereka. Jangan bicara seperti itu. Jangan bicara omong kosong. Kau ingin meninggalkanku sendirian di sini? Tapi kau masih punya Boyi. Ya, tapi aku masih ingin suamiku dan kakek berada di sisiku. Benar, kan sayang? Boyi, hari ini kakek percayakan Sixi padamu. Kakek harap kamu bisa memaklumi kekurangannya. Jangan khawatir, kakek. Aku akan selalu melindungi Sixi. Meskipun aku tahu dia akting. Kenapa jantungku berdebar kencang? Boyi, Boyi. Kenapa kau diam saja? Apa yang kau sembunyikan diam-diam? Tidak ada apa-apa. Hanya barang-barang wanita. Jangan khawatir. Apa? Qin 11. Apa kau mengisyaratkan sesuatu? Mengisyaratkan pantatmu. Kenapa jantungku berdetak begitu cepat? Jika terus berdetak seperti ini, aku akan mati. Kenapa kau begitu gugup? Aku tidak akan memakanmu. Bagaimana kalau kita The film was translated tidak and menyanyiakan properti narrated ini by M Media. dan mencobanya? Boyi, kau gila. Pergi. Lihat.
Pengalihan saham. Kakek, ini. Kakek ingin Nona untuk segera mengambil alih perusahaan. 11-11. Kaulah yang kupilih sebagai pewaris tunggal. Beban perusahaan cepat atau lambat akan jatuh di pundakmu. Ayahmu dan Kinsey tidak memenuhi syarat untuk mewarisi KinCorp. Sixi, selagi kakek masih di sini dan mendukungmu, kekuasaan ini harus kau rebut. Berani sekali. Harus dihancurkan. Song Mian, siapkan dokumennya. Aku akan pergi ke perusahaan besok. Itu nona tertua, Song Mian, asisten Tuan Tan. Halo, nona tertua. Aku akan pergi. Belum pernah muncul. Di depan umum nona tertua telah tiba. Asisten CEO Kin Song menyambutnya. Ini jelas menunjukkan dia kembali untuk mewarisi perusahaan. Halo, nona kedua. Selamat pagi, nona kedua. Kakak, apa yang membawamu ke sini hari ini? Nona kedua, nona sulung telah kembali ke perusahaan. Kakak, anjing yang kau pelihara suka sekali menggonggong. Kau benar-benar harus mendisiplinkannya. Beberapa orang lebih buruk daripada anjing. Tidak tahu berterima kasih. Kau, Kinsey, kalau kau bersikap baik, aku akan memberimu tulang untuk dikunyah. Kalau tidak, aku akan mengusirmu. Kin 11, kau berani? Coba saja. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Dalam hal status, Nona sulung jelas melampaui Nona kedua. Tuan Kin, kita menikah dengan keluarga ini. Dia menikahi putri ketua Kin dan mewarisi kekayaan yang melimpah ini. Nona sulung lahir dari pernikahan itu. Dia kemudian menikah lagi dan memiliki Nona kedua. Gagi, Nona kedua bukan keturunan langsung ketua? Jika tidak ada hal lain, Tuan Kin, semuanya, izinkan saya memperkenalkan. Nona sulung grup kami, Kin 11. Mulai hari ini, dia akan menjadi wakil manajer pelaksana sementara. Mohon berikan dia kerjasama penuh Anda. Untuk pekerjaan Nona Kin, mari kita beri dia tepuk tangan meriah. Orang tua itu baru saja bangun dan ingin mengambil kekuatanku. Selama bertahun-tahun ini, aku telah mengabdikan diriku untuk KinCorp. Dan dia tidak mengakui kontribusiku sama sekali. Sisi, masuklah. Ayah. Halo semuanya. Mulai hari ini, harap bekerja sama secara aktif dengan pekerjaan kedua Nona. Qin Zhengde, kau dan Zhao Yueyan telah menyebabkan kematian ibuku. Aku tidak akan pernah membiarkan kerja keras kakek seumur hidupnya jatuh ke tanganmu dan Kinsey. Kin 11, jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki dukungan kakekmu, kau setara denganku. Setara? Aku akan merendahkan diriku sendiri untuk berada di level yang sama dengan anak haram. Kinsey, apa kau sudah gila? Apa yang dia lakukan akhir-akhir ini? Nona kedua telah berhubungan dengan grup Haisheng baru-baru ini. Situasi Nona Qin tidak terlihat bagus. Itulah salah satu alasan mengapa orang tua itu ingin kau segera mengambil alih. Salah satu alasan terkait KinCorp, orang tua itu berharap keluarga Yo mungkin akan membantu. Tapi Nona, pertunanganmu dengan Tuan Muda Yo telah batal. Selain keluarga Yo dan grup Haisheng, keluarga lain mana yang bisa kita coba hubungi? Bagaimana dengan grup Wanting? Grup Wanting, legenda di dunia bisnis, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Investasi grup Wanting seperti tanaman merambat yang menjalar tanpa suara. Lanskap perusahaan yang mereka pegang sudah mencakup kebutuhan pokok masyarakat. Di balik grup Wanting adalah seorang CEO misterius, tetapi sejauh ini belum ada foto dirinya yang dirilis oleh media. Nona kedua juga telah menghubungi grup Wanting beberapa kali, tetapi setiap kali dia selalu ditolak mentah-mentah. CEO grup Wanting ini cukup mengesankan. Baiklah, dialah orangnya. Song Mian, bantu aku mengatur pertemuan dengan kepala grup Wanting. Nona, saya khawatir itu sangat sulit. Tidak ada yang mustahil, hanya kurangnya kemauan. Pergi atur pertemuannya. Jika kau tidak bisa mendapatkan janji, sergap dia. Pria baik tidak bisa menolak wanita yang gigih. Aku tidak percaya, kita tidak bisa memojokkannya. Nona, kabarnya CEO misterius di balik Wanting Group diperkirakan akan muncul di sini hari ini. Tempat semacam ini sempurna untuk para taipan bisnis membahas kesepakatan. Nona,
Punggung orang yang baru saja masuk itu. Kenapa terlihat begitu familiar? And Nona. narrated by M Media. Bagaimana saya bisa masuk? Itu tergantung pada kecerdikanmu, Nona. Tunggu, kamu tidak punya tiket? Nona, biaya tahunan di sini lebih dari 10 juta. Bagaimana saya bisa membayarnya? Saya tunggu kabar baiknya, Nona. Memilikimu sungguh sebuah berkah. Pak, makanannya sudah siap. Saya akan membawakannya untuk Anda sekarang. Sial, aku nggak mungkin sesial ini. Siapa di sana? Jangan bicara. Kenapa kau di sini? Pak, apakah Anda butuh bantuan? Qin 11, apa yang kau lakukan? Boyi, jangan berani-berani bilang apa-apa. Kalau kau berani bilang apa-apa, aku akan melucuti celanamu. Dan ketika orang-orang di luar masuk, reputasimu akan hancur. Pak. I. Bagaimana kalau saya tidak melepaskan? Aku tidak akan memanggilmu, Pak. Pak. Maaf mengganggu Anda, Pak. Lepaskan aku. Lepaskan. Bagaimana kalau saya tidak melepaskan? Kalau aku ingat dengan benar, kau masuk ke kamarku dan lari ke kamar mandiku sendiri, lalu lemparkan dirimu padanya. Katakan padaku apa yang kau lakukan di sini. Aku jelas-jelas tidak ke sini untukmu. Begitukah? Kalau begitu aku akan memanggil keamanan. Bilang saja, aku sedang dilecehkan. Sial, kau tak tahu malu. Kita setidaknya pernah jadi suami istri sebutan untuk sementara waktu. Kau tak perlu sekejam ini. Katakan yang sebenarnya. Aku kesini hanya untuk mencari seseorang. Taipan bisnis. Dari One Thing Group. CEO misterius itu. Untuk apa kau mencarinya? Lah. Aku selingkuh. Yakin? Boyi, meskipun kau terlihat rapi, CEO misterius dari One Thing Group adalah impian 900 juta gadis. Impian. Kalau begitu aku doakan kau. Impianmu terwujud. Boyi, pria ini begitu murah hati. Dia benar-benar bisa menoleransi istri sebutannya selingkuh. Boyi, jangan-jangan kau terbiasa diselingkuhi, ya? Biar ku bilang, kebiasaan ini tidak bisa diterima. Qin 11. Bukankah itu? Pak Bo, ini dokumen yang Anda minta. Pak Bo, apa yang terjadi pada lehermu? Bagaimana kau bisa terluka? Dicakar kucing. Kucing Pak Bo cukup liar. The film was translated and Pak narrated Bo, by M ini bukan Media. dokumen kita. Qin Group. Sepertinya tujuannya ke sini. Benar-benar One Thing Group. Jadi dia ke sini untuk menemuimu, Pak Bo, kepala Z.
akan segera tiba di sini. Cari seseorang untuk berkoordinasi dengan Qin Group. Pak Bo, apa kau mencoba membantu Nona Qin? Koordinasi dengan Qin Group segera. Lihat apakah ada proyek yang bisa kita kolaborasikan. Apakah ini Nona Qin? Saya Sekretaris Lin. Dari kantor sekretariat lantai atas One Thing Group. Saya punya proyek di sini. Saya ingin berdiskusi dengan Anda. Lihat apakah Anda tertarik untuk berkolaborasi. Iya. Apa yang membuatmu begitu senang? Bu, ini One Thing Group. Mereka menghubungiku, bilang mereka punya proyek penting. Mereka bisa berkolaborasi denganku. Bagus sekali, Sisi. Akhirnya kamu berhasil. Biarkan Qin Guoyu, si tua bangka itu, melihat betapa hebatnya putriku. Putriku begitu cantik dan cakap. Entahlah, mungkin dia bahkan akan menjadi istri CEO One Thing. Namun, aku selalu ingin berkolaborasi dengan grup One Thing. Tapi, aku bahkan belum punya kesempatan untuk masuk. Kenapa mereka tiba-tiba memanggilku? Mungkinkah dia membantu? Siapa? Yohu Jianan. Yohu Jianan. Dia mendekatiku. Bilang dia bisa membantuku terhubung. Koneksi grup Haiseng itu. Dia dan aku punya tujuan yang sama, yaitu Qin 11. Bulan depan, perusahaan Qin akan mengadakan rapat pemegang saham. Di rapat itu, pewaris Qin akan dipilih. Sisi, posisi ini tak diragukan lagi milikmu. Adapun si brengsek Qin 11 itu, aku ingin dia tidak mendapatkan apa-apa. Pergi tanpa apa-apa. Pergi tanpa apa-apa. Itu terlalu mudah baginya. Semuanya, silakan duduk. Rapat pemegang saham hari ini. Kuharap kita semua bisa memilih seseorang yang dapat memimpin perusahaan Qin ke tingkat yang lebih tinggi. Kandidat pemegang saham yang layak. Akhir-akhir ini, aku sangat sibuk. Dan akhirnya, grup Haiseng telah setuju untuk menandatangani pesanan jutaan dolar dengan kami. Ini bisa menyelesaikan masalah perusahaan Qin kita. Saat ini, Nona kedua, Anda benar-benar mengamankan kesepakatan Haiseng? Nona kedua, begitu muda dan cakap. Benar-benar cocok untuk memimpin perusahaan Qin kita. Kakak, kudengar kau juga cukup sibuk akhir-akhir ini. Dan rajin bekerja untuk terhubung dengan One Thing. Tentunya kau punya hasil yang lebih baik. One Thing? Apakah Nona Sulung benar-benar mengamankan One Thing? Perusahaan Qin kita bisa dihidupkan kembali. Halo? Kakekmu dirawat di rumah sakit. Apa katamu? Nona Sulung. Qin 11, bagaimana kau bisa bersaing denganku? Menghancurkanmu adalah permainan anak-anak bagiku. Kenapa Nona Sulung pergi? Bagaimana dia bisa pergi di saat seperti ini? Apakah ada sesuatu yang lebih penting daripada posisi pewaris perusahaan kemitraan One Thing? Sekarang ada di tanganku. Untuk siapa memilih? Kalian semua harus tahu di dalam hati. Kurasa sekarang hanya aku yang bisa membawa perusahaan Qin saat ini kembali hidup. Bagaimana memilih? Kalian semua tahu di dalam hati. Kalau begitu, mari kita pilih. Nona Sulung. Nona Sulung, kau tidak bisa pergi di saat seperti ini. Song Mian, tunggu aku kembali. Nona Qin turut berduka cita. Di mana dia? Di mana kakekku? Nona Qin turut berduka cita. Turut berduka cita. Mustahil. Kau bohong padaku, kan? Aku akan pergi melihat. Nona Qin, aku akan pergi melihatnya. Aku akan pergi melihat. Tenang, tenang. Nona Qin, pengaturan pemakaman kakekmu masih perlu dibuat. Jika kau butuh bantuan, beritahu aku. Kakek. Kakek. Siksi, kau adalah orang yang kutunjuk sebagai pewaris tunggal. Beban perusahaan pada akhirnya akan jatuh di pundakmu. Kenapa kau meninggalkanku sendirian?
Aku ingin bertemu kembali dengan nenek dan ibumu lebih cepat. Bertemu lebih cepat. Jangan bilang begitu. Selagi kakek masih di sini, juga bisa mendukungmu. Otoritas tertinggi. Kau harus merebutnya. Nona sulung, terpilih dalam rapat pemegang saham. Nona kedua sebagai pewaris Qin, Song Mian. Tolong atur pengaturan pemakaman almarhum ketua. Pemakamannya ditetapkan besok. Nona sulung, turut berduka cita. Menurut keinginan almarhum ketua, pemakamannya akan sederhana. Hanya beberapa keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan orang tua itu yang diundang. Mengenai suamimu, Tuan Bo, haruskah kita memberitahunya? Aku mengerti. Nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia. Para tamu yang menghadiri pemakaman Nona sulung akan segera tiba. Kamu belum tidur selama 2 hari. Ini tidak bisa terus begini. Tidak apa-apa. Kamu keluar dan bersiaplah. Aku bisa menanganinya sendiri. Ceritakan lagi tentang urusan perusahaan. Laki, ini Nona sulung. Kakak, mulai sekarang, urusan perusahaan tidak akan merepotkanmu lagi. Kinsi, apa maksudmu? Kakak, tertulis jelas hitam di atas putih. Kakek sudah mengalihkan perusahaan, semua aset dan sahamnya, kepadaku dan ibuku. Tapi ketua tua Qin memilih pewaris. Kapan urusan keluarga Qin kita menjadi urusan orang luar sepertimu? Kinsi, apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Kakak, percaya atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Aku punya surat wasiat tulisan tangan kakek. Buang semua sampah miliknya ini. Buang. Qin 11. Dasar jalang. Tanpa kakekmu, orang tua bangka itu yang mendukungmu, kau masih berani memukulku? Dasar anak durhaka. Kau seharusnya berlutut dan meminta maaf kepada kakekku. Apa hakmu menyentuh barang-barang keluargaku? Ibumu tidur sampai ke puncak. Apa kau benar-benar mengira kau seekor burung phoenix? Kau anak durhaka. Aku sudah terlalu lama menoleransimu dan ibumu. Kinsi, aku hanya punya satu nyawa sialan. Aku akan membunuhmu hari ini. Aku juga tidak berencana untuk keluar hidup-hidup. Apa yang kau tunggu? Mati. Tolong aku. Selamatkan aku. Pergi. Kau gila. Benar-benar gila. Qin 11, kamu gila. Mati. Kau benar-benar gila. Mati. Mati. Nona sulung. Qin 11, oh Qin 11. Apa yang kau punya untuk melawan aku? Keluarga Qin adalah wilayahku sekarang. Ibumu tidak bisa mengalahkan ibuku, dan kau tidak bisa mengalahkanku. Aku akan memastikan kau menghabiskan sisa hidupmu. Mereka tidak akan pernah pulih. Kinsi, sebaiknya kau jangan biarkan aku hidup. Kalau tidak, baiklah. Qin 11, maka kau seharusnya tidak hidup. Nona kedua, aku mohon, ampuni Nona sulung. Diam, kau anjing penjilat. Bawa dia keluar dari sini. Apa dia sudah mati? Masih bernapas, tapi tidak jauh dari itu. Baiklah, cukup mengulur waktu. Lihat apakah dia punya barang berharga lainnya yang bisa kita jarah. Dia akan terjebak di sini seumur hidupnya. Mungkin juga menguntungkan kita. Kau benar. Astaga, safir. Ini pasti bernilai jutaan. Kita kaya, kan? Kaya, kaya. Ayo pergi. Kita akan cari seseorang untuk melepas telur merpati ini. Kita bagi uangnya 50-50. Oh, ayo pergi. Apakah ini pasien yang dirawat kemarin? Iya. Pasien Qin 11 didiagnosis gangguan jiwa berat dan cenderung melakukan kekerasan. Dimasukkan untuk perawatan.
Aku tidak sakit jiwa. Gak gila. Entah kamu sakit jiwa atau tidak. Bukan urusanmu. Tergantung diagnosis kami. No. Apa dia kambuh? No. Kambuh atau tidak? Suntikan ini akan menenangkannya. Jangan. Buang ponselnya. Tidak sakit jiwa. Ayo buat dia jadi gila. Kalau tidak, bagaimana kita menjelaskan ini? Ayo pergi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia. Putus. Kamu bahkan tidak membawakanku oleh-oleh dari luar negeri. Kamu sama sekali tidak peduli padaku. Berterima kasih. Pria yang menghabiskan uang untuk semuanya brengsek. Sayang, ini semua salahku. Jangan pergi. Nggak heran Nona Qin nggak jawab teleponmu. Dia pasti marah. Beli hadiah. Apakah itu akan menenangkannya? Tentu saja. Wanita mana yang tidak suka hadiah? Tuan Bo, ada pelelangan sekarang. Undangannya datang beberapa hari yang lalu. Apakah Anda ingin hadir? Iya. Sekarang, liontin giok yang kami lelang ini dulu dipakai oleh permaisuri dari dinasti Daxing. Liontin giok ini diberikan oleh kaisar pertama dinasti Daxing kepada istrinya, sebuah tanda cintanya kepada permaisuri. Tawaran awal 55 juta, 6 juta, 72 juta, 10 juta. Tuan Bo, liontin ini akan sempurna untuk Nona Qin. 20 juta. 20 juta dari pria ini. 20 juta sekali. 20 juta 2 kali. 20 juta 3 kali. Terjual. Liontin giok ini menjadi milik pria ini. Cincin berlian biru. Winston yang sangat indah ini. Cincin ini. Bukankah ini yang kau berikan pada Nona Qin? Katakan dari mana asal cincin ini. Aku tidak tahu. Tuan, Anda punya waktu 5 menit untuk mencari tahu. Cincin berlian biru ini. Dari mana asalnya? Iya. Tuan Bo. Tuan Bo, mau kemana? Kediaman Qin. Oh, sayangku. No. Seharusnya aku bilang, mutiara korporasi Qin. Mulai sekarang, keluarga Qin. Milik kita berdua. Suami Nona muda ada di sini. Di mana Qin 11? Ini kediaman Qin. Menerobos masuk, berteriak pada orang tua. Apa kau punya sopan santun? Keluarga Qin punya aturan? Jika bukan karena Qin 11, keluargamu bukan apa-apa di mataku. Burung-burung sejenis berkumpul bersama. Kau hanya cocok untuk Qin 11 yang hina itu. Boy. Aku tanya, di mana Qin 11? Boy, kau berani membuat masalah di kediaman Qin? Biar ku bilang, beginilah cara membuat masalah. Aku tidak punya waktu untuk ini. Karena kau tidak mau bicara. Ya sudah. Tuan Bo, pria ini terluka. Dia bilang dia kenal Nona Qin. Selamatkan Nona muda. Song Mian penuh luka. Lalu Qin 11. Lepaskan aku. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Di mana Qin 11? Jangan sentuh Sisi. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Di rumah sakit jiwa. Apa katamu? Bukankah suhu ini akan membunuhnya? Tidak, beri dia penurun panas. Peduli amat, asal dia tidak ribut. Beri dia antipsikotik. Hentikan. Siksi. Chen Jun, siapkan mobilnya. Baik. Ruang operasi. Tuan Bo, saya sudah menemukannya. Katakan padaku, Nona Qin dan Qin Si adalah saudara tiri. Ayah Nona Qin, Qin Zhengde, menikah dengan keluarga Qin. Tak lama setelah ibu Nona Qin meninggal, Qin Zhengde secara terang-terangan
membawa Zhao Yuanyan dan putrinya ke dalam keluarga. Qin Si menjadi pewaris. Pada rapat pemegang saham Qin Corporation, ibu dan anak perempuan itu menginginkan pewaris sejati. Nona Qin pergi tanpa apa-apa. Pada hari rapat pemegang saham, Tuan Besar Qin, yang paling menyayangi Nona Qin, meninggal dunia. Dia meninggal. Jadi, dia kehilangan warisannya dan terluka parah lalu dikirim ke rumah sakit jiwa. Pada saat yang sama, dia juga kehilangan kakek tercintanya. Tuan Bo, ini yang mereka suntikan ke Nona Qin. Saya sudah memeriksanya. Obat ini disuntikan ke pasien psikiatri dan dosisnya tinggi. Mereka benar-benar memperlakukan Nona Qin sebagai pasien psikiatri. Intinya, mereka tidak berniat memberinya jalan keluar. Kalau begitu, tidak perlu memberi mereka jalan keluar juga. Itu Tuan Bo. Dia sudah bangun. Apakah kamu mau minum air? Pelan-pelan. Sebuah barang kecil. Kurasa cocok untukmu. Jadi aku membelinya. Nona, izinkan saya mengambil sedikit darah. Tidak. Aku tidak akan membiarkannya diambil. Tidak. Tidak. Qin 11, jangan takut. Perawat sedang merawatmu. Berikan tanganmu padanya. Jangan khawatir, aku di sini. Hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Nona, jika Anda terus menghindar seperti ini, saya tidak bisa menyuntik Anda. Qin 11. Aku terlambat, Qin 11. Maafkan aku. Jangan pikirkan apapun. Yang terpenting sekarang adalah pulih. Utang-utang itu, kita punya banyak waktu untuk menyelesaikannya dengan mereka. Qin 11. Kau tidak sendiri. Kau masih memilikiku. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan berada di belakangmu, mendukungmu. Mengenai kakek, panggilan tak terjawab itu, aku akan menghabiskan seluruh hidupku menebusnya. Qin 11. Maafkan aku. Tuan Bo, Nona Qin. Ini adalah pakaian Tuan Qin. Tolong simpan. Saya sangat menyesal. Aku tidak bisa memberi kakek lebih banyak waktu. Sebenarnya aku tahu bahwa aku memaksanya untuk hidup sedikit lebih lama. Sekarang dia sudah pergi. Itu semacam pembebasan. Tapi melalui pemeriksaanku, aku menemukan beberapa hal yang tidak biasa. Selain obat yang kuresepkan, apakah dia minum obat lain? Dokter, apa maksud Anda? Apakah kakekku minum obat berbahaya sebelumnya? Aku mengambil sampel darah kakek sebelum dia meninggal dan menemukan sesuatu yang berbeda. Komponen obat yang saling bertentangan di tubuhnya sangat berbeda dari obat yang kuresepkan. Jadi itu berarti kakekku sama sekali tidak meninggal karena penyakitnya, tapi seseorang ingin membunuhnya. Qin 11. Nona Qin, suamimu sangat baik padamu. Saat kau dirawat di rumah sakit, dia menggendongmu ke rumah sakit. Saat kau koma, dia menunggumu sepanjang waktu.
Ternyata aktingmu sebagus ini. Saking bagusnya sampai bikin semua orang ngira kita pasangan beneran. Ada apa? Boy, ayo, ngobrol. Mau ngobrolin apa? Pernikahan pura-pura kita ini. Gimana kalau kita sudahi saja di sini? Kamu tahu, aku pilih nikah pura-pura sama kamu karena kakekku yang sakit parah. Boy, orang sepertimu pasti banyak yang mau jadi istrimu. Jadi, setelah semua ini, kamu mau ninggalin aku gitu aja? Qin 11. Gue kasih tahu sekarang ya. Buat gue, nggak ada cerai. Yang ada cuma janda. Menyerahlah. Qin 11. Kamu kan yang ngajakin nikah pura-pura ini. Kalau sekarang cerai, entar statusku jadi janda dong. Jadi, pernikahan ini, apa yang kudapat dari pernikahan ini? Qin 11. Nggak bisa dong main buang aku gitu aja setelah make. Kamu suka tipe cowok kayak gimana? Aku bisa coba jadi kayak gitu. Kamu ngomong apa sih? Kemarin kamu bilang mau selingkuh. Kamu suka sama CEO misterius One Thing Group itu kan? Aku bisa jadi dia kok. Bukan hal yang mustahil. Pak Bo, ada dokumen di sini yang perlu ditandatangani. Song Mian, siapkan dokumennya. Kali ini, aku akan ambil kembali semua yang jadi hak keluarga Qin. Pak Bo, sepertinya Nona Qin sedang sedih. Ambilkan kursi rodanya. Baik. The film was Qin translated 11. and narrated by M Media. Cuacanya bagus hari ini. Mau jalan-jalan? Boy, kamu ngapain sih? Turunin aku. Duduk yang manis. Jangan gerak. Boy. Aku masih harus di rumah sakit berapa lama lagi sih? Tanganku udah pada lebam semua gara-gara infus. Bengkak dan sakit semua nih. Nurut ya. Nanti kalau udah keluar, aku ajak kamu makan. Makanan penutup kesukaanmu. Aku nggak mau nunggu sampai keluar. Aku mau makan sekarang. Mana bisa sekarang? Aku udah cek nih. Supermarket di sana ada jual. Serius? Ayo. Qin 11. Tunggu aku. Boy, apa motifmu? Qin 11. Emangnya aku harus punya motif? Qin Zhengde nikah sama ibuku dan masuk ke keluarga Qin. Dia ngelakuin itu demi warisan kakekku. Zhao Yuan dan Qin Xi nyakitin aku karena takut aku mewarisi kekayaan keluarga Qin. Demi semua itu, mereka bahkan sampai bunuh kakekku. Mereka semua itu nggak tahu malu. Jadi, pernikahan ini Qin 11. Itulah kekacauan yang mereka buat. Kamu nggak bisa cuma gara-gara kekacauan yang mereka buat terus mikir semua orang kayak gitu. Kalau kamu pikir aku mau sesuatu darimu, ya memang iya. Menurutmu aku mau apa?
Apapun yang kamu pikir aku inginkan, yaitu yang aku mau. Boyi, kamu tahu apa yang kupikul di pundakku? Kamu bareng sama orang yang gak punya apa-apa. Nantinya, kamu bakal nyesel. Qin 11. Apa kamu gak bisa berpikir dengan cara lain? Kamu kasih aku pisaunya, biar aku yang bunuh. Aku bakal bantu kamu singkirin dia. Qin 11. Mau apa loh? Gue bisa bantu apa aja. Tapi soal kebebasan nikah, ini, gue gak bisa setuju. Ogah banget gue setuju. Tanda tangan surat cerai sama lo. Han Qianyuan. Masuk. Kamu kurusan banget. Bagaimana dengan hal itu yang kuminta kau lakukan? Kakekmu di rumah sakit. Semua laporan medisnya ada di sini. Aku juga mengambil beberapa rekaman dari sebelum kakekmu kena serangan. Lihat. File media offline. Bisakah ini diajukan sebagai bukti? Dia saudari tirimu. Dia mengunjungi orang tua di rumah sakit. Sepertinya wajar. Kecuali kita bisa membuktikan dia membeli zat berbahaya yang ditemukan di tubuh kakekmu. Itu tidak akan membuktikan dia pembunuh. Berapa lama itu akan memakan waktu? Secepatnya. Bagus. Han Qianyuan. Tentang 30.000 yuan yang kupinjam. Simpan uangmu. Aku pergi. Qin 11. Qin 11. Qinji, tidak perlu terburu-buru untuk membayarnya. Kamu masih punya tuntutan hukum. Kamu akan membutuhkan uang itu. Simpan saja dulu. Tidak apa-apa. Han Qianyuan. Sungguh. Qin 11. Kamu benar-benar tidak perlu sopan sekali denganku. Apa yang kau lakukan? Boyi. Qin 11. Apa kau sebegitu butuhnya uang? Apa yang kau katakan? Uang sedikit yang Han Qianyuan berikan padamu, apa itu sepadan dengan menjual dirimu? Boyi, kau tidak berpikir jernih sekarang. Kita harus menghindari percakapan lebih lanjut. Qin 11. Apa yang kau lakukan? Aku sangat tenang. Qin 11. Jelaskan dirimu. Han Qianyuan. Boyi, kau sudah lama tidak menemuiku. Seperti yang kau lihat. Tidak ada yang perlu kujelaskan. Qin 11. Apa hak dan kualifikasi yang kau miliki untuk menanyaiku? Boyi, jangan lupa, orang tua kita bahkan belum bertemu. Aku bahkan tidak mengenalmu. Kita hanya pasangan suami istri palsu. Hanya pernikahan pura-pura. Benar. Jadi, bisakah kau pergi sekarang? Boyi. Apa katamu barusan? Keluar. Keluar. Ulangi sekali lagi. Boyi. Enyahlah. Nona, Ketua Li dari kamar dagang kota Linhai menolak kunjungan kita lagi. Jangan khawatir. Selidiki jadwal Ketua Li. Akan segera kulakukan. Bagus. Bagus.
Song Qinglu, sebaiknya kau jangan memprovokasinya. Paman Li, lama tak jumpa. Ada urusan apa kau kemari hari ini? Untuk menyapa orang tua ini? Tak pernah kemari tanpa alasan. Ada yang ingin kuminta darimu, Paman Li. Jarang sekali. Katakan saja, mari kita lihat apakah tulang tua ini masih bisa membantumu. Kudengar grup Qin menghubungimu. Paman Li berharap kau bisa membantu. Apa hubunganmu dengan gadis Qin itu? Dia benar-benar berhasil membuatmu berbicara untuknya. Paman Li, kau ingat apa yang kukatakan padamu sebelumnya? Suatu hari, ketika aku menemukannya, aku akan membawanya untuk bertemu denganmu. Sekarang, aku telah membawanya untuk menemuimu. Halo, Song Nian, Nona. Ketua Li telah menyetujui kunjungan kita. Kita punya reservasi malam ini di restoran Jepang. Benarkah? Kirimkan aku alamatnya. Oh, Paman Li, aku harus merepotkanmu lagi kali ini. Boyi, apa yang kau lakukan di The sini? film was translated and narrated by M Media. Kemarilah. Paman Li, ini Qin 11 yang kukatakan padamu. Ketua Li, saya Qin 11. Terlalu formal. Panggil saja aku Paman Li, seperti dia. Baiklah. Silakan duduk. Duduklah. Paman Li, jadi ini gadismu? Iya. Paman Li, terima kasih banyak untuk ini. Untuk memenangkan hati keponakan mudaku ini, Nona Qin, kau licik juga. Paman Li mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Semoga kalian selalu setia seperti pasangan yang berbagi makanan. Semoga kalian menua bersama. Terima kasih, Paman Li. Qin Si mencari You Jianan. Dia telah menemukan pendukung untuk dirinya sendiri. Jika aku jadi kau, aku tidak akan kalah darinya. Kau pikir mencari pendukung semudah itu? Dan aku tidak akan merendahkan diri dengan cara Qin Si merayu pria. Tepat di depanmu, ada pendukung yang siap sedia. Aku lebih baik daripada CEO itu. Dalam hal apa? Aku lebih baik darinya dalam segala hal. Mau mencobanya? Apa kau bilang? Seleraku buruk? Bertunangan dengan orang seperti You Jianan. Dengan standarmu, kau pasti tidak akan melirik orang seperti You Jianan. Tapi itu bisa dimaklumi. Wajar membuat pilihan buruk di masa muda. Setelah kakek meninggal, Boyi melindungiku dari semua badai. Sama seperti sekarang. Boyi, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Silakan. Aku dan Han Qianyao sebenarnya tidak seperti yang kau pikirkan. Kau tidak percaya padaku? Aku percaya padamu. Ada hal lain. Boyi, kau ada waktu luang? Aku punya hubungan yang ingin kubicarakan denganmu. Apa arti diamnya? Penolakan atau penerimaan? Pikiran pria sangat sulit dibaca. Aku ada waktu sekarang. Mari, begadang lagi. Maaf, Nona, tanpa janji, kamu nggak bisa naik ke lantai atas. Kalau begitu, tolong buatkan janji untukku. Aku nggak masalah nunggu berapa lama pun. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Oke, terima kasih.
Qin 11. Cheng Jun, kalau sampai begini lagi, kamu nggak usah masuk kerja. Saya minta maaf, Pak Bo. Saya akan beritahu resepsionis. Ini nggak akan terjadi lagi. Pak Bo, Anda ada rapat 10 menit lagi. Gue belum pernah lihat rekan kerja sebodoh ini. Berani-beraninya ganggu kehidupan cinta bos. Boy, ngapain kamu di sini? Saya kerja di sini. Kamu kerja di sini, terus The kamu film was tahu translated siapa and CEO-nya? narrated by M Media. Memangnya kenapa kalau saya tahu? Bisa anterin saya ketemu dia? Ada yang perlu saya bicarakan dengan beliau. CEO kami adalah. Ngapain kamu ikut campur? Ayo pergi. Oh, Cheng Jun, atur. Untuk mengantar dia ke kantor CEO. Baik. Kamu juga di kantor CEO? Saya asisten khusus CEO. Asisten khusus. Astaga, bos, kamu asisten khususnya? Terus gue ini apa? Nona Qin dari grup Qin. Halo. Halo. Silakan duduk. Baiklah. Oh, iya, ini informasi grup kami. Dan ada banyak hal di dalamnya, seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan sebagainya. Anda bisa mengikuti akun Douyin kami. Apakah Anda tertarik? Saya perlu memikirkan ini, Nona Qin. Apakah Anda tertarik? Ya, tentu saja. Bagus. Kalau begitu, saya kabari lagi setelah saya pikirkan. Saya tunggu kabar dari Anda. Oh, terima kasih. Hati-hati. Ngobrolnya udah kelar, ayo saya antar keluar. Asisten khusus, barusan. Saya nggak bikin kacau urusan Pak Bo, kan? Misi selesai. Aktingnya bagus. Ini siapa, sih? Sampai-sampai Pak Bo kita memperlakukannya begitu istimewa. Ya iyalah, istimewa. Dia kan istri bos kita. Ah, saya. Saya harap saya nggak menyinggung Nona Qin tadi. Ini istri bos kita. CEO kalian kayaknya ramah banget, ya? Saya juga cukup puas dengan CEO kami. Kantor manajemen umum, orang-orang di sana lagi susah banget belakangan ini. Mereka udah lembur setengah bulan. CEO bengis perusahaan kita. Terkenal banget. Kok beda? Ya, sama yang gue lihat. Ah, Sixi. Kamu nyembunyiin sesuatu dariku, ya? Apa? Apaan? Gue kirim beberapa foto. Nih, fotonya sih nggak HD. Tapi, kan gue bestie Mew. Gue bisa langsung ngenalin kamu. Mail, kamu dapat foto-foto ini dari mana? Dari orang penting di industri ini. Lah, kalau ini sampai bocor, bakal jadi berita besar. Weibo bisa jebol, saking hebohnya. Ngomong-ngomong, SIS. Gimana ceritanya kamu bisa sama Taipan Bisnis? CEO Wanting Group? Maksudku, jadian. Dia. Siapa? CEO Group Wanting lah. Si Taipan Bisnis itu. CEO Group Wanting. Jangan bilang kamu beneran dapetin CEO Group Wanting. Buat dapat dana. SIS, kamu keren banget. Gila, Sixi. Trending topiknya meledak. Fotomu bocor. Pewaris miliarder ini. Kekayaan yang bejibun ini. Kita harus rebut. Tapi, bukankah ini termasuk perselingkuhan dalam pernikahan? Bigami itu kejahatan.
Suami nikah palsumu. Boyi, apa dia nggak bakal nuntut kamu? Baru aja berita pacaran sama CEO Wanting mencuat. Sama CEO Wanting. Ketahuan selingkuh lagi. Harta segitu banyaknya, belum juga direbut. Mati muda. Coba deh, lihat dulu siapa dia. Astaga. Nggak mungkin, cewek. CEO Grup Wanting adalah Boyi. Kamu baru saja menjerat seseorang dalam pernikahan palsu. Adalah CEO-nya. Gila, kamu hebat banget. Apa aku harus ikut kamu aja ya? Dan menikmati hidup. Boyi, CEO Grup Wanting. Luar biasa. Cuekku. Berlian biru 50 juta. Liontin giok hangat 20 juta. Gak heran Pak Tuali tiba-tiba setuju sama penunjukan Song Mian. Dan sikap Pak Tuali. Boyi, dasar pembohong. Tuan Bo, Anda dan Nona Qin sedang trending. The film was translated and narrated by Nomor yang M. Anda Media. tuju untuk sementara tidak dapat dihubungi. Kasih tahu aku dia di kamar mana. Tuan Bo tahu. Nona Qin dan sahabatnya lagi di KTV. Bos. Oh, pas banget. Anak-anak udah pada ngumpul. Minum yuk, minum yuk. Ayo, masuk, duduk. Kamu duduk di dalam. No, jangan, bos, Anda alergi parfum. Yige lagi ngapain aja sih akhir-akhir ini? Udah lama nggak ketemu. Malam ini, kita harus minum beberapa gelas. Bos, kenalin nih. Ini Xiao Hua. Bulan lalu dia baru aja main di serial TV yang hits. Sekarang dia aktris kelas B kecil-kecilan. Tuan Bo, saya ingin bersulang dengan Anda. Bos, si Xiao Hua ini, dia juga di bawah naungan Wanting MU. Shengxi Entertainment. Kamu nggak kenal dia? Perlu banget aku kenal dia? Yige, artis di bawah perusahaanmu tuh banyak banget. Mana mungkin aku kenal artis kacangan kayak gini? Betul. Ayo, kita semua lakukan ini bersama-sama. Ayo, kita minum. Mari kita minum. Ayo, bareng-bareng, bareng-bareng. Bos. No, kamu mau pergi sekarang? Berasap dan nggak nyaman. Su Xiao, Yige kenapa hari ini? Dia kayaknya lagi nggak senang. Oh, mungkin dia lagi diputusin ceweknya. Sialan, siapa yang berani? Dia kan punya kucing garong kecil di rumah. Mungkin dia lagi kena omel. Ayo, kita minum. Kita minum yuk, ayo. Bos, Anda lagi trending. Gila. Aktris baru kelas B. Dan penyandang dananya. Saling bertatapan dalam-dalam. Hang Kian-Kian. Apa-apaan ini? Itu yang semalam. Si Xiao Hua itu. Aktris kelas B itu. Bos, kamu kan bukan dari dunia hiburan. Tapi, dunia hiburan. Legendamu selalu beredar di dunia teater. Kalau aku bilang sih, kamu harus debut. Begitu kamu debut, kamu pasti langsung jadi bintang top. Nya. Botol cuka kecil itu, Qin 11. Kalau dia lihat gosip ini, habislah. Entah berapa lama dia bakal ngambek. Nih, ambil ini. Kalau lagi mabuk, anjing pun kelihatan cantik. Sialan, Siksi, lihat. Suamimu punya mulut, loh. Secara pribadi menutup rumor. Padahal itu artisnya sendiri juga.
Nggak ada kesempatan buat naikin pamor. Sedikit pun nggak ada. Aku kibarkan panji tinggi-tinggi untuk Tuan Bo. Ngomong-ngomong, kamu mau sampai kapan? Untuk tetap bersamaku? Kamu nggak serius kan? Mau tinggal di gubuk kecilku ini selamanya? Posisi istri miliarder, banyak yang menginginkannya. Jangan sampai hilang karena kecerobohan. Apa kau tidak punya mimpi sebelumnya? Malam ini, aku akan membantumu mencapainya. Benarkah? Mau model pria setinggi 18 meter? Iya. Apa ini nggak terlalu beresiko? Jangan khawatir. Aku yang tanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Selamat datang di Capung Merah. Tamu terhormat. Semuanya duduk. Selamat menikmati. Seru banget nih. Siksi, kamu memesan beberapa model pria. Berapa harganya ini? Gesek aja. Kartu Boy nggak mungkin limit. Kamu beneran pakai kartu Boy buat pesan model pria? Pesanan model pria ini agak beresiko. Isi semua gelasku. Dan miliknya. Dan punyamu. Isi semuanya. Tuan Bo, Nona Qin telah muncul. Di mana? Nona Qin ada di KTV. Memesan model pria. Minum. Jangan bengong aja. Minumlah. Ayo, ayo. Lanjutkan. Halo. Kamu di mana? The film was translated and narrated Di rumah, by M. tidur. Benarkah? Keluarlah. Ayo minum denganku. Minum. Siksi. Siksi. Ada apa? Sialan. Taipan hebat. Boy. Kau mencariku? Boy. Pembohong. Pembohong. Aku bohong apa? Qin 11. Pembohong. Pembohong besar. Memesan model pria? Kenapa tidak datang padaku? Baiklah. Sekarang model prianya sudah dipesan. Kemarahanku sudah mereda. Ambil kartu ini. Kembali. Qin 11. Apa yang kumiliki adalah milikmu. Lagi pula, kau harus merebut kembali Qin Corp. Aku butuh dana. Jadi, aku tidak mau saat ini menerima ini. Kau punya semangat dan cintamu. Tapi aku juga punya harga diriku. Aku tidak mau ada di antara kita. Transaksi ini, aku tidak mau menjual diriku. Qin 11. Kau terlalu bijak. Terlalu banyak berpikir.
Kau punya kesombonganmu. Tapi, aku juga punya kelembutan untuk menundukkan kepalaku untukmu. Jika kau merasa menggunakan danaku adalah menjual diri, maka aku bisa menikah dengan keluarga Qin. Kau gila. Beri aku gelar saja, Nona Qin. Semua bukti yang kau inginkan ada di sini. Bukti ini cukup untuk kau penjarakan Qin Si. Mengenai pengacara, sudah kuatur untukmu. Nona Qin, aku yakin ketulusanku menikahi keluargamu. Sudah cukup. Boyi, aku tak mau kalah dari Song Qinglu. Jadi, tunggu aku mendapatkan Qin Corp kembali. Aku ingin menggunakan seluruh keluarga Qin sebagai mas kawin agar pantas untukmu. Oh, aku menghormatimu. Sebagai kuasa hukum penggugat, saya, pengacara untuk Nona Qin 11, mengajukan gugatan ini terhadap tergugat, Qin Si, karena memalsukan surat wasiat mendiang Tuan Qin Guoyu untuk merebut warisan. Dia berkonspirasi dengan terdakwa lainnya, You Jianan, untuk menukar obat Tuan Qin Guoyu, menyebabkan kematiannya karena gagal jantung. Ini merupakan pembunuhan berencana. Terdakwa Qin Si terbukti bersalah atas pembunuhan, dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Terdakwa You Jianan terbukti bersalah, dijatuhi hukuman 8 tahun. Penjara Qin 11. Kau mencelakai adikmu sendiri. Mampuslah kau, dasar jalang. Baik-baik saja. Kenapa aku harus mampus? Zhao Yueyan, jaga mulutmu. Kalau tidak, di depan umum begini, aku bisa menyuruh pengacaraku menuntutmu atas intimidasi. Lalu, aku akan mengirim kau untuk menemani putri kesayanganmu, Qin Si, Qin 11. Dia adikmu. Dia adikmu. Ibuku cuma melahirkan aku. Adik macam apa dia bagiku? Qin Zhengde, saat mereka menyasar aku, apa kau pernah membelaku? Sok jadi apa kau sekarang? Ayah yang penyayang? Qin 11. Ini semua salahku. Tolong bebaskan Sisi. Kumohon, jangan tuntut dia. Kumohon. Qin 11. Dia tetap adik tirimu. Jangan pakai akting menyedihkanmu untuk menjijikanku. Kau yang bikin ibuku depresi sampai mati. Qin Si, karena serakah, membunuh kakekku, mencuri harta keluarga. Beraninya kau? Berlututlah di sini dan mohon ampunku. Aku takkan mengungkit masa lalu. Kau masih mau pakai alasan menyedihkan soal keluarga untuk menculikku? Konyol. Kau. Qin 11. Serahkan sisanya pada pengacara. Ayo cari makan dulu. Iya. Qin 11. Gadis durhaka. Qin Zhengde, kalau bukan karena darahmu bercampur dengan darah Qin 11, kau pikir kau masih bisa berdiri di sini? Cheng Jun, Tuan Bo, batalkan pesanan miliaran dolar dengan grup Qin. Tolak kerjasama dengan keluarga Qin. Kapan? Saat Nyonya Qin jadi perwakilan legal Qin Corp. Dana Wan Ting akan siap. Baik, Tuan Bo. Semuanya sudah berakhir. Ayo pergi. Kita mau kemana? Tiap menantu perempuan harus bertemu mertuanya. Aku akan membawamu pulang. Semuanya hilang.